Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, 2 orang pasien positif COVID-19 asal 2 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dinyatakan sembuh setelah melewati perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi RSUP NTB selama 16 hari lamanya. Ragam cara digelar warga desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Desa Genggelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Warga membuat bilik disinfektan berbentuk unik seperti tugu perkampungan. Mendekati puasa Ramadan, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram terpantau turun signifikan hingga 30% dari harga normal. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Dua orang pasien positif COVID-19 asal 2 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dinyatakan sembuh setelah melewati perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi RSUP NTB selama 16 hari lamanya. Selain mengapresiasi perjuangan tenaga medis dalam merawat mereka, keduanya juga meyakinkan bahwa corona bisa disembuhkan, serta mengajak warga mengikuti himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing. Kabar menggembirakan datang dari 2 orang pasien positif corona di Nusa Tenggara Barat, masing-masing berinisial YM asal Kabupaten Lombok Timur yang merupakan pasien positif 1 dan YT asal Buleleng, Bali yang merupakan pasien COVID-4 yang dinyatakan sembuh oleh tim medis. Proses kesembuhan keduanya diumumkan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB setelah keduanya melalui proses perawatan intensif dengan standar penanganan pasien COVID-19 di ruang isolasi RSUP setempat. Pihak rumah sakit sendiri meyakinkan keduanya sembuh setelah melalui 2 kali tahapan pengambilan swab untuk diuji di laboratorium dan hasilnya negatif sehingga keduanya diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Menerima kabar tersebut, kedua orang pasien sempat memberikan testimoni berisi semangat kepada masyarakat untuk bersama memerangi COVID-19 dan meyakinkan penyakit tersebut bisa disembuhkan tentunya dengan pikiran positif dan disiplin. Keduanya juga mengajak masyarakat untuk mematuhi anjuran social distancing yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai upaya memutus rantai resiko penularan dan mengurangi dampak COVID-19. Hari ini saya dinyatakan sembuh negatif dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit, yang insya Allah berarti sudah diperhitungkan keamanannya untuk saya di luar rumah sakit. Terima kasih untuk semua yang telah memberi support buat saya, langsung ataupun tidak langsung, kepada rumah sakit, Pemda, Bapak Gubernur, dan semua yang terlibat di sini. Artinya apa? Bahwa COVID-19 itu dapat disembuhkan jika kita pertama menjaga pikiran kita dari stres. Kita menjauhkan pikiran-pikiran negatif, suasana hati kita harus juga dijaga. Hingga akhir pekan ini jumlah total pasien positif COVID di NTB seluruhnya berjumlah 37 orang, 2 meninggal dunia dan 2 orang dinyatakan sembuh. Sementara sisanya masih menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit rujukan di Nusa Tenggara Barat. Dari Kota Mataram, tim liputan melaporkan. Menyikapi ditemukannya kasus warganya positif COVID-19, pemerintah tingkat desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan rumah karantina bagi warga yang memiliki riwayat kontak dengan pasien. Langkah karantina tersebut dilakukan pihak desa guna sebagai upaya isolasi mandiri dan meminimalisir resiko penyebaran tertular COVID kepada warga desa lainnya. Langkah preventif dilakukan masyarakat desa Bagu pasca seorang warganya ditemukan positif COVID-19 sekitar sepekan yang lalu. Guna menghindari resiko penyebaran di kalangan warga desa, pemerintah desa Bagu menyiapkan rumah karantina bagi 11 orang warga yang masuk kategori orang dalam pengawasan karena memiliki riwayat kontak dengan pasien. Inisiatif tersebut diambil pihak desa bersama pemerintah daerah mengingat ke-11 warga yang kini menjalani isolasi diriwayatkan pernah kontak dengan pasien positif pertama di Kabupaten Lombok Tengah yang berasal dari Dusun Medas, Desa Bagu. Upaya yang dilakukan pihak desa untuk menjawab keresahan masyarakat yang kerap melihat warga ODP masih sering keluar rumah tanpa pengawasan sehingga harus dilakukan karantina terpadu untuk mempermudah pemantauan. Jadi kita terkonsentrasi nanti mereka ini kita jaga peluang untuk
menular itu tidak ada. Sekecil mungkin lah. Artinya ini yang paling kontak erat, paling dekat. Jadi harus kita jaga. Ini akan diisolasi di satu tempat yang sudah kita siapkan di rumah yang berlantai 2 itu. Nah, nanti di sana dikumpulkan. Artinya ini alternatif dulu ya, sementara. yang rumah ini ya, sebelum dibawa ke RNI. Sementara Langkah karantina diharapkan bisa menjadi alternatif mengurangi resiko penyebaran COVID dan bisa memutus rantai penyebaran di masa social distancing yang diterapkan pemerintah daerah saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Langkah social distancing terus dilakukan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 bersama TNI Polri serta perangkat desa Kuripan Kabupaten Lombok Barat melakukan pembatasan aktivitas warga di luar rumah pada malam hari. Langkah tersebut dilakukan petugas untuk mengurangi keramaian dan mengurangi resiko penyebaran COVID di kalangan warga desa. Selain berlaku di tingkat kabupaten, langkah isolasi secara mandiri juga dilakukan di tingkat desa untuk membatasi ruang gerak warga di masa social distancing saat ini. Langkah antisipatif dilakukan salah satunya oleh warga desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dengan melakukan pembatasan keluar rumah bagi warga pada malam hari. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama pihak kecamatan bersama perangkat desa dan warga dalam menyikapi wabah COVID-19 yang saat ini tengah mewabah. Pemberlakuan social distancing sendiri disepakati dimulai sejak pukul 20 WITA hingga 22 WITA dengan melakukan pemantauan di sejumlah titik kumpul warga desa saat malam hari. Kami himbau semua kepala desa untuk melakukan kegiatan seperti ini. Di samping kegiatan-kegiatan lain, seperti di Desa Kuripan Utara, itu sudah memportal semua dusun. Nah, kita di sini sudah memberlakukan jam malam, membatasi jam malam. Yang semestinya malam minggu ini ramai di depan kantor. Kita tahu semua, tapi alhamdulillah dengan himbauan dari siang tadi ke keliling kampung untuk jangan keluar. Biasanya mudah-mudah. Yang menjadi persoalan kita adalah menjaga orang-orang luar masuk ke desa. Berdasarkan data dari tim gugus tugas COVID-19, sampai saat ini data warga positif dan ODP di Kecamatan Kuripan belum ada. Namun sebanyak 52 orang warganya saat ini ditetapkan berstatus orang tanpa gejala karena mudik dari daerah terpapar dan tengah menjalani karantina di rumah masing-masing. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Pasca mewabahnya COVID-19 di daerah, pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur memberlakukan pembatasan kunjungan keluarga pasien yang tengah menjalani perawatan medis. Selain untuk menjaga sterilisasi rumah sakit, upaya tersebut juga mempermudah pemantauan kondisi pasien dalam upaya mencegah resiko penyebaran virus. Mewabahnya virus corona di sejumlah wilayah juga berdampak pada pembatasan aktivitas kunjungan warga di rumah sakit di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, RSUD Sujono Selong memberlakukan pembatasan jumlah anggota keluarga membesuk pasien yang tengah menjalani rawat medis. Sebagaimana kebijakan bersama pihak rumah sakit, sejumlah anggota keluarga pasien yang boleh membesuk pasien tidak boleh lebih dari 1 orang untuk menghindari resiko terjadinya kerumunan di kamar inap pasien. Sebelum diperbolehkan untuk membesuk pasien, para pengunjung harus melewati prosedur protokol kesehatan dengan sistem screening, yakni mengecek suhu tubuh, mengenakan masker, dan harus mencuci tangan sebelum memasuki areal rumah sakit. Memang hampir semua rumah sakit memberlakukan pembatasan sekaligus meniadakan jam besuk. Ini khusus jam besuk ya. Jadi karena biasanya kan nanti pada saat sore hari, pada saat jam-jam besuk itu terjadi banyak sekali penumpukan keluarga pasien. Selain diharapkan akan lebih kondusif, langkah pembatasan jumlah kunjungan pasien juga diharapkan mampu mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di rumah sakit. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
Dua orang pasien positif COVID-19 asal 2 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dinyatakan sembuh setelah melewati perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi RSUP NTB selama 16 hari lamanya. Ragam cara digelar warga desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Desa Genggelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Warga membuat bilik disinfektan berbentuk unik seperti tugu perkampungan. Mendekati puasa Ramadan, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram terpantau turun signifikan hingga 30% dari harga normal. Ragam cara digelar warga desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Desa Genggelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Warga membuat bilik disinfektan berbentuk unik seperti tugu perkampungan. Bilik yang terbuat dari potongan besi dan selang air tersebut berfungsi untuk menyemprot warga yang akan masuk ke wilayah desa dengan dikontrol oleh petugas. Sebuah bilik disinfektan berbentuk tugu perkampungan dirancang secara swadaya oleh warga Desa Genggelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu langkah sterilisasi mengurangi resiko penyebaran COVID-19 ke desa mereka. Bangunan tugu disinfektan sendiri dipasang warga di 5 titik jalan keluar masuk perkampungan dengan sistem operasionalnya dibantu petugas pengontrol secara manual. Material pembuatan tugu disinfektan tersebut berbahan material potongan besi, selang air, dan dinamo rakitan yang berfungsi menyedot cairan disinfektan dan menyemprotkannya secara merata saat ada warga atau kendaraan yang melintas. Selain untuk mensterilisasi warga yang keluar masuk desa, pengoperasian tugu disinfektan dilakukan warga sekaligus sebagai upaya mengawasi dan juga membatasi ruang gerak warga asal luar wilayah desa mereka di masa pandemi COVID saat ini. Kami melakukan inovasi yaitu pemasangan shower di masing-masing titik, yaitu di 5 titik, yaitu di Dusun Genggelang Lauk Daye, Dusun Simpangan Majapahit, Dusun Genggelang Dasan, sama Dusun Genggelang Bantek, sama Dusun Bantek. Selain menyediakan alat penyemprotan disinfektan, pihak desa juga berinisiatif menempatkan alat pencuci tangan bagi warga yang diletakkan di setiap gang dusun sebagai ajakan untuk hidup sehat dan selalu menjaga kesehatan di lingkungan mereka. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara dilakukan untuk melakukan sterilisasi mencegah COVID. Seorang aparat kepolisian Polsek Lembar, Kabupaten Lombok Barat melakukan inovasi dengan memodifikasi motor miliknya menjadi alat semprot disinfektan. Langkah tersebut dilakukan agar upaya sterilisasi dapat dilakukan secara menyeluruh hingga mencapai lingkungan masyarakat yang padat penduduk. Sejumlah langkah terus dilakukan pihak terkait untuk membantu warga agar bisa maksimal dalam upaya pencegahan penyebaran COVID di lingkungan warga. Seorang petugas kepolisian Babin Kantipmas Sektor Lembar bernama Bribka Wawan Purwanto berinisiatif memodifikasi motor miliknya menjadi alat semprot disinfektan. Ide kreatif tersebut berawal dari minimnya alat penyemprotan disinfektan di wilayah tempat tugasnya, sementara di wilayahnya termasuk menjadi salah satu pintu masuk dari luar daerah melalui pelabuhan. Di sisi lain, selama ini langkah sterilisasi menurutnya hanya menjangkau fasilitas umum di perkotaan dan jalan protokol saja yang belum sampai menjangkau pelosok desa atau perkampungan padat penduduk di wilayah tugasnya. Jadi saya terpikir untuk membuat inovasi sepeda motor saya ini untuk ada alat penyemprotannya karena setiap hari saya melakukan tugas sebagai Babin Kantipmas Desa Labonreng, Kecamatan Lembar, dan setiap hari berada di kampung-kampung, yang mana kampung-kampung itu terdapat gang-gang kecil. Berterima kasih sekali atas dedikasi polisi, khususnya polisi para Babin Kecamatan Lembar yang telah berpartisipasi di kampung kami ini untuk penyemprotan untuk penghindaran terhadap penyakit corona. Dengan memodifikasi motor dinas miliknya, Bribka Wawan berharap upaya sterilisasi bisa dilakukan maksimal hingga di pelosok desa hingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.
Langkah antisipasi penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lombok Barat terus dilakukan tim gugus tugas bersama warga masyarakat dengan mengintensifkan jam malam dan pengalihan arus lalu lintas. Selain melakukan monitoring di jalan raya, petugas juga terus menghimbau warga masyarakat untuk tidak keluar rumah dan mengenakan alat pelindung diri saat berpergian. Upaya sterilisasi kawasan terus dilakukan tim gugus COVID-19 bersama warga di Kabupaten Lombok Barat dengan pemberlakuan jam malam untuk membatasi ruang berkumpul masyarakat pada malam hari. Langkah tersebut dilakukan petugas bersama warga untuk meminimalisir penyebaran resiko COVID-19 dengan mengoptimalkan langkah monitoring mengajak warga yang berada di jalan untuk segera pulang ke rumahnya masing-masing. Tak hanya itu, langkah pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan aparat kepolisian di sejumlah lokasi seperti jalur utama Kecamatan Kediri, Labu Api, hingga Kecamatan Sekotong yang efektif diberlakukan pada malam hari. Langkah monitoring tersebut dilakukan petugas dan warga secara kolektif untuk mengintensifkan pemetaan wilayah serta mengurangi resiko penyebaran COVID di Kabupaten Lombok Barat. Jadi untuk seluruh masyarakat apabila memang tidak berkepentingan sekali, ya tidak emergensi sekali, ya diharapkan tidak ada yang keluar rumah, ya istirahat supaya mengurangi penyebaran atau dari COVID-19 ataupun corona ini. Jadi ini adalah inisiatif dari masyarakat kami. Jadi siapapun yang masuk harus cuci tangan untuk menghindari kontak. Nanti siapa tahu karena ini barang yang tidak bisa dilihat, kami tidak tahu adanya di siapa nanti. Selain mengintensifkan pemantauan dan koordinasi antar tim gugus dengan masyarakat, upaya penyadaran dengan membangun posko untuk melakukan pembatasan pergerakan warga dari luar wilayah berikut menyemprotkan disinfektan terus dilakukan sebagai langkah nyata mengajak warga untuk menerapkan hidup sehat dalam melawan COVID-19. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Jumlah warga penerima sembako yang masuk dalam program Keluarga Penerima Manfaat KPM di Kabupaten Lombok Utara pada tahun ini meningkat hingga 2.000 lebih. Penambahan jumlah warga penerima sembako ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat menanggulangi dampak COVID-19 di daerah. Kepastian tentang bertambahnya jumlah warga di Kabupaten Lombok Utara yang akan menerima bantuan sembako dari program KPN pemerintah pusat disampaikan pihak Dinas Sosial setempat akhir pekan ini. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, pada tahun ini jumlah warga penerima KPM meningkat sebanyak 2.641 kepala keluarga untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara. Para penerima bantuan sembako tersebut masuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau miskin yang penyalurannya akan disesuaikan dengan data terpadu, yakni basis data terpadu kesejahteraan sosial yang ada saat ini. Peningkatan jumlah keluarga penerima sembako gratis tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi keluarga masyarakat di daerah. Tadi sembako itu kan akan diambilkan dari data BDT itu tadi. Kalau KLU sendiri untuk tambahan dari pusat itu ada 2.641 KPM itu untuk program sembako. Jadi kalau misalnya program sembako ini jelas sasarannya kan dalam masyarakat miskin. Untuk tindak lanjut kapan akan mulai didistribusikan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi dari pemerintah pusat sembari terus melakukan validasi data keluarga penerima agar tepat sasaran. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. 2 orang pasien positif COVID-19 asal 2 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat dinyatakan sembuh setelah melewati perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi RSUP NTB selama 16 hari lamanya. Ragam cara digelar warga desa untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Desa Genggelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Warga membuat bilik disinfektan berbentuk unik seperti tugu perkampungan. Mendekati puasa Ramadan, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram terpantau turun signifikan hingga 30% dari harga normal.
Mendekati puasa Ramadan, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram terpantau turun signifikan hingga 30% dari harga normal. Meski pasukan normal, namun turunnya harga daging ayam diduga disebabkan oleh sepinya pembeli sejak mulainya pandemi COVID-19 di sejak sebulan terakhir. Tidak seperti daging sapi, menjelang bulan Ramadan harga daging ayam yang dijual para pedagang di pasar tradisional justru mengalami penurunan signifikan. Di pasar Mandalika Mataram misalnya, harga daging ayam justru terpantau menurun drastis hingga 30% dari harga normal sebelumnya. Jika sebelumnya harga daging ayam dijual pedagang seharga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp25.000 saja per kilonya. Selain harga daging ayam yang merosot turun, para pedagang juga kini mengeluhkan sepinya pembeli sejak beberapa pekan terakhir pasca mewabahnya COVID-19 di daerah termasuk di NTB. Sebelum ada ini, ada wabah ini. Terus untuk pembeli sendiri ya? Pembelinya sepi, jarang ada orang pasar kan. Kayaknya dia masih stabil, masih aman lah, tidak ada kenaikan yang signifikan. Kalau ada yang turun itu dua komoditi seperti ayam sama ayam sama bawang, kemarin cabai juga udah mulai turun. Cuman kondisinya aja untuk pembelinya yang memang kurang. Berdasarkan pantauan redaksi di jumlah pasar, stok daging ayam di pasaran terpantau normal, namun volume konsumsi masyarakat relatif menurun dan juga disebabkan adanya pembatasan jam malam bagi para pedagang warung dan rumah makan di Kota Mataram. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Dampak wabah COVID-19 terjadi merata bagi pekerja formal ataupun informal. Di kawasan wisata Tiga Gili, para pelaku jasa transportasi lokal yakni Cidomo pengangkut wisatawan juga minim omset. Menurunnya omset mereka karena sepinya wisatawan yang berkunjung akibat pembatasan wisatawan masuk ke kawasan tersebut di masa siaga darurat saat ini. Tak hanya berdampak pada sektor formal, wabah COVID-19 juga berimbas pada sepinya aktivitas pariwisata yang menyebabkan turunnya omset para pelaku wisata. Di kawasan Gili Matra misalnya, tidak hanya berdampak pada pengelola hotel, imbas sepinya wisatawan yang datang di masa COVID-19 juga menyebabkan jasa transportasi lokal yakni Cidomo juga sepi omset. Jika biasanya dalam suasana normal, para kusir Cidomo bisa memperoleh 700 hingga 800 ribu perharinya dari jasa mengangkut wisatawan berkeliling Gili, kini omset mereka turun drastis menjadi 100 hingga 200 ribu rupiah saja perharinya. Kini akibat dampak pembatasan kunjungan wisatawan, para pengelola jasa Cidomo untuk wisatawan di kawasan ini terancam gulung tikar karena sepinya omset yang didapatkan. Ya paling kalau rame sekitar 800-700. Kalau sekarang berapa? Kalau sekarang ya untung-untung bisa kita makan aja. Berapa? Paling 100, 150. Udah setengah. Ya. Itu sebelum virus. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya itu sudah 200-300. Selain berharap kondisi normal kembali, para pengelola jasa angkutan wisata lokal tersebut berharap mendapatkan solusi dan perhatian dari pihak terkait, terutama dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Setiap daerah pasti memiliki keunikannya tersendiri. Sebuah kawasan di Kota Mataram bernama Kota Tua Ampenan menyimpan cerita sejarah majunya kota pelabuhan Pulau Lombok sebagai pusat perniagaan pada masa lalu. Selain sebagai pusat perdagangan masa lalu, Kota Tua Ampenan juga menyimpan cerita tentang akulturasi tiga suku bangsa yang kini tetap hidup berdampingan secara rukun dan toleran dan pastinya Indonesia punya.
Kota Tua Ampenan terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, disebut-sebut menjadi kota pelabuhan pertama yang telah ada sejak zaman Belanda di kawasan Indonesia Timur dan dijadikan sebagai salah satu jalur niaga kolonial para pedagang asing hingga para saudagar asal luar daerah sejak tahun 1800 silam. Jika Anda berkunjung di wilayah ini, Anda akan sejenak bernostalgia dengan peninggalan rumah toko dan bangunan tua tempo dulu bergaya arsitektur seni Belanda campuran Tionghoa era tahun 1920-an yang kini banyak difungsikan sebagai tempat usaha dan berdagang para warga setempat. Jika Anda ingin merasakan nuansa kota tua, Anda bisa memulainya dari Simpang 5 yang menghubungkan sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Saleh Sungkar, Jalan Yosudarso, Jalan Pabean, Jalan Niaga, dan Jalan Koperasi, yang seluruhnya masih didominasi oleh bangunan tua berarsitektur Eropa Belanda zaman dahulu. Wilayah Kota Tua Ampenan memiliki luas 3.000 meter persegi dan secara geografis tepat berada di pinggir pantai barat Pulau Lombok yang dulunya konon merupakan pusat aktivitas perekonomian warga Nusa Tenggara Barat melalui jalur laut. Kata Ampenan sendiri berasal dari bahasa lokal suku Sasak Ampen yang berarti tempat singgah. Karena konon dulunya kawasan ini dijadikan kawasan ekonomi pelabuhan oleh kolonial Belanda untuk menyaingi dominasi kerajaan di Bali saat itu dan dijadikan pusat pengiriman rempah-rempah keluar daerah. Kawasan pelabuhan itu sendiri saat ini dikembangkan sebagai kawasan destinasi liburan kota tua dengan menonjolkan kawasan tepi pantai sebagai kawasan utamanya yang diramaikan dengan aneka fasilitas bermain warga dan sajian kuliner khas tradisional yang siap memanjakan lidah Anda. Selain menyiratkan cerita kota tua sebagai pusat perdagangan, di kawasan ini juga tersimpan cerita tentang akulturasi budaya 3 suku bangsa yang didominasi oleh etnis Tionghoa, Arab, dan Melayu yang telah hidup rukun menjadi satu kesatuan yang bernuansa Indonesia punya. Ketiga etnis tersebut telah hidup di kawasan ini sejak puluhan abad lalu dan hingga kini tetap hidup rukun dan toleran satu sama lain menjadi warga Kota Ampenan yang secara administrasi masuk dalam wilayah Kota Madya Mataram saat ini. Untuk membedakannya, cukup dengan profesi yang mereka geluti. Kebanyakan etnis Melayu biasanya berdomisili di kawasan pinggir pantai dan berprofesi sebagai nelayan dan membuka rumah makan khas ikan segar hasil tangkapan. Sementara etnis Tionghoa umumnya berdagang elektronik dan keperluan rumah tangga. Dan etnis Arab biasanya berdagang barang khas Timur Tengah. Zaman Belanda, sebelum zaman Belanda Ada berapa etnis? banyak sekali. Ada semua di sini. Hindu, Bali, Buddha, Tionghoa ada juga. Kota satu sudah di sini. Tidak ada anunya, tidak ada pisah. Ya, orang kayaknya enak tinggal di Ampenan ini karena itu kenyamanan. Saya lahir di sini tahun 47, saya lahir di sini sampai sekarang. Ya, di kandang aja. Tidak ada selama ini nyaman yang paling. Oh ya, di Kota Ampenan. Sebenarnya di Kota Ampenan ini baik, Pak. Kalau menurut saya, selama saya ada di sini, saya baik saja. Tidak ada masalah. Walaupun kita berbeda. Berbeda, sangat toleransi. Meski belum dikelola maksimal oleh pemerintah daerah setempat, kawasan Kota Tua Ampenan ini kedepannya mulai dijadikan sebagai ikon kawasan Kota Tua Nusa Tenggara Barat seiring dengan keputusan pemerintah pada tahun 2013 lalu yang menetapkan kawasan ini termasuk dalam kategori 43 kota pusaka yang ada di Indonesia. Nah, jika Anda penasaran dan ingin menyaksikan ragam arsitektur masa lalu atau keramahan warganya, kawasan Kota Tua Ampenan bisa menjadi alternatif liburan yang dekat, murah, dan terjangkau bersama keluarga. Dari Kota Mataram, Tim Liputan melaporkan.
Lombok tak hanya indah dengan kawasan wisatanya yang memukau, namun juga dikenal eksotis dengan keberadaan sejumlah desa wisata dan aneka kreasi hasil tangan warga yang menopang keindahan panorama alamnya. Salah satunya adalah Desa Sukarara yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah yang dikenal luas dengan aneka kreasi hasil tenun tradisional warganya. Nah, bagaimana keunikannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Berkunjung ke Pulau Lombok tidak hanya menikmati keindahan pantainya saja, tetapi juga banyak warisan budaya leluhur yang bisa menjadi objek wisata yang patut dikunjungi. Salah satunya ialah kerajinan tenun di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Sukarara merupakan desa penghasil kerajinan tenun songket yang terkenal di Pulau Lombok. Bahkan, hasil kreasi kerajinan tenun perajinnya sudah banyak dikenal luas hingga mancanegara. Tenun songket merupakan kain tenun yang dibuat dengan teknik menambah benang pakan dengan hiasan-hiasan dari benang sintesis berwarna emas, perak, dan warna lainnya yang disisipkan di antara benang lainnya. Uniknya, hampir setiap rumah di desa ini memiliki alat tenun sendiri. Berprofesi menenun sendiri hanya digeluti oleh kaum wanita saja, sementara kaum prianya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Menenun merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi warga masyarakat di Desa Sukarara. Karena para kaum perempuan di desa ini diajarkan untuk bisa menenun sejak masih kecil hingga remaja. Selama berabad-abad, tradisi tenun di desa ini terus diturunkan dari generasi ke generasi dengan mengharuskan kaum wanita di Desa Sukarara ahli dalam menenun tanpa terkecuali. Bahkan, untuk bisa dipinang oleh seorang laki-laki pujaannya, biasanya seorang perempuan desa harus sudah mahir menenun sebagai bekal untuk berumah tangga nantinya. Untuk mengerjakan satu kreasi tenun, para kaum perempuan di desa ini biasanya menghabiskan waktu 1-2 bulan untuk membuat karya tenun, yang tentunya bernuansa khas dan Indonesia Punya. Dukungan pelestarian tradisi menenun sendiri merupakan bagian utama dari pengembangan tata kelola desa, memanfaatkan potensi sekitar 4.000 lebih warga masyarakat, khususnya ibu-ibu yang setiap harinya berprofesi sebagai pengrajin tenun songket. Belajarnya kan dari umur 8 tahun, kita kerjakan yang polos dulu. Kalau udah nyampe, udah selesai yang polos, baru kita yang punya motif. Berapa tahun waktu itu belajar? Kira-kira 1 tahun udah bisa. Bisa nenun. Kalau 1 bulan. Oh, 1 bulan paling cepat? Paling cepat kan 1 bulan. Paling lama? Paling lama 1,5 bulan bisa, 2 bulan juga bisa. Nah, ini yang polos. Polos. Terus yang paling sulit? Kayak gini. Yang punya motif ya? Dari 5.189 perempuan itu sekitar 3.800 itu adalah pengrajin, atau mungkin sekarang sudah mencapai 4.000 pengrajin, karena setiap tahun atau setiap 2-3 tahun itu jumlah pengrajin bertambah karena semakin bertambahnya usia anak-anak. Kemudian para ibu-ibu mewarisi atau mengajarkan keterampilan tradisional ini kepada generasi ininya. Sebagai sarana pendukung, selain terus melakukan pembinaan, di desa ini telah berdiri sebanyak 8 art shop sebagai tempat penjualan hasil kreasi tenun warga masyarakat dan tentunya dijual dengan harga bervariatif mulai 50.000 hingga jutaan rupiah. Nah, jika Anda penasaran dengan keunikan tenun khas warga Sukarara, maka Anda tinggal datang sendiri ya menikmati keunikan corak berikut eksotisme balutan tenun karya perajin di Pulau Lombok yang tentunya Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.